Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah kita untuk peston bersama. Sebelum kita memulai peston ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Sore hari ini kami akan memulai ibadah peston kami, Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana,
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu hari ini, kiranya firman menjadi kekuatan, dan melalui pelajaran firman yang akan kami terima, kiranya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam Piston Keluarga. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang apa arti kebahagiaan. Kita akan belajar bahagia dari sisi pandangan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5. Mari kita mengikuti pelajaran ini sampai akhir dan kiranya menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Istilah duka berasal dari sebuah istilah Sanskerta, yaitu dukkha. Kata ini berlawanan maknanya dengan istilah Sanskerta lainnya, yaitu sukha. Asal-usul kedua istilah ini diambil dari budaya nomaden yang terbiasa berpindah-pindah dengan menggunakan kereta. Kata sukha menggambarkan engsel roda yang bagus, yang membuat perjalanan menjadi nyaman. Sedangkan dukkha adalah istilah yang menggambarkan engsel roda yang buruk, yang membuat perjalanan menjadi tidak nyaman, menyakitkan, bahkan membawa penderitaan. Itulah sebabnya hingga saat ini kata duka cita membuat hidup kita itu tidak nyaman. Duka cita erat kaitannya dengan kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga di dalam hidup, dan itu menyakitkan. Tidak ada orang yang ingin berduka cita. Anehnya, Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang berduka cita adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 4, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Tentu ini adalah sebuah pengajaran yang janggal. Bagaimana mungkin orang berbahagia di tengah duka cita? Jelas lawan kata dari bahagia adalah sedih. Dan lawan kata dari sukacita adalah duka cita, bukan? Namun sekali lagi, Yesus tidak sedang bercanda. Istilah bahagia yang diajarkan oleh Yesus ini dalam bahasa aslinya, makarios, adalah sebuah keadaan yang digambarkan sebagai sebuah kepuasan hidup yang sempurna, yang berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia ini. Sehingga orang yang berbahagia dalam pengajaran Yesus ini adalah orang yang memiliki kebahagiaan sejati. Dan inilah hidup yang diberkati Tuhan. Jika Anda terlewatkan pembahasan topik bahagia ini, Anda dapat menyaksikannya dalam seri pembahasan ucapan bahagia. Tetapi setelah yang ini saja ya, kita lanjutkan dulu. Nah, di dalam bagian ini, Yesus mengucapkan bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang berduka. Istilah Yunani yang digunakan Yesus adalah penteo. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan duka cita yang mendalam, sebuah penderitaan dan perkabungan. Ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai, maka kesedihan yang menyertai rasa kehilangan itulah yang kita sebut dengan duka cita, berkabung. Dan memang ini adalah sebuah perasaan yang natural yang Tuhan taruh dalam hati kita. Namun saya kira Yesus tidak sedang menunjuk pada sebuah perasaan duka cita karena kehilangan seseorang saja, melainkan sebuah perasaan sedih yang dirasa ketika kita mengalami musibah atau sesuatu yang memang merampas kebahagiaan kita. Masalahnya adalah tidak jarang kita menyangkali perasaan sedih itu dengan sebuah pelarian, hiburan. Ya, dunia ini penuh dengan berbagai macam hiburan yang menawarkan sebuah solusi instan dari luar terhadap kesedihan yang kita rasakan. Apalagi kota besar memungkinkan kita untuk mengakses pusat hiburan yang beragam, mulai dari mall yang elit bahkan sampai kepada klub malam. Bahkan di era digital ini, kita dimungkinkan untuk mengusir rasa kosong dalam hati kita dengan tayangan drama Korea, hingga berbagai games online di berbagai perangkat elektronik dalam genggaman kita. Singkatnya,
Apa yang ada di dunia ini menawarkan kepada kita sebuah solusi instan yang memberi hiburan, mengusir rasa sedih, rasa kosong yang kita alami saat ini. Adalah Adriano Leite Ribeiro, atau lebih dikenal publik dengan nama Adriano. Dia ini adalah pemain sepak bola asal Brasil yang hebat pada masanya. Dia disebut dengan sebutan Le Imperatore, atau sang kaisar oleh para fansnya di Inter Milan, klub yang dibelanya pada saat itu. Dia terkenal dengan tembakan kaki kirinya yang begitu kuat, dan dia begitu ditakuti oleh para kiper lawan. Pemain ini fenomenal. Namun sebuah peristiwa mengubah jalan hidup Adriano ketika ia menerima sambungan telepon dari Brasil, sebuah berita duka bahwa ayah yang sangat dicintainya meninggal karena sakit. Dia melempar telepon genggamnya dan berteriak sejadi-jadinya. Dan sejak hari itu hidup Adriano berubah. Dia mengusir rasa sedihnya dengan minum minuman keras. Bahkan ia mulai menghibur dirinya dengan berpesta di klub malam. Seorang sahabat dekatnya mengatakan bahwa Adriano hanya akan merasa bahagia jika ia minum alkohol. Ia mungkin terlihat bahagia ketika berpesta dengan teman-temannya. Namun sebenarnya ia adalah orang yang paling kesepian. Adriano, sang kaisar sepak bola itu, menghancurkan karir sepak bolanya. Kisah dari Adriano ini adalah contoh yang nyata bagaimana seorang yang menyangkali rasa duka cita dalam hidup. Dia mengira bisa mengobati kekosongan dalam hidupnya dengan alkohol dan pesta, namun hal itu tidak dapat disangkalinya. Saya kira mungkin ada banyak di antara kita juga yang berusaha mengusir kesedihan, rasa hampa di dalam hidup dengan hiburan dari dunia ini, bukan? Namun pertanyaannya, apakah kekosongan dan kesedihan dalam hati kita dapat kita sangkali? Yang ada, kita semakin mencari hiburan untuk mengobati kesedihan hati yang kita rasa. Kita membuat diri kita mati rasa oleh segala hiburan yang dangkal. Padahal kesedihan, duka cita, kehilangan, kekosongan adalah masalah hati. Ini adalah sesuatu yang berasal dari dalam, yang kita coba obati. Ibarat sebuah rasa sakit karena infeksi dalam tubuh yang kita coba obati dengan painkiller, tetapi efeknya hanya sementara. Kita tidak mampu menerima kesedihan itu, duka cita dan kekosongan di dalam hati kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dengan lembut, "Berbahagialah mereka yang berduka cita." Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia sepenuhnya di tengah-tengah dunia yang menyangkali kemanusiaan kita. Dunia yang mengajarkan kepada kita untuk melarikan diri dari kenyataan dan menolak segala kesedihan. Dunia yang mengajarkan kepada kita bahwa duka cita adalah sesuatu yang buruk dan duka cita harus dihindari. Sedangkan Yesus justru mengajarkan kepada kita untuk menghadapi duka cita itu, bahkan memeluk duka cita. Mengapa? Karena mereka yang berduka cita adalah mereka yang akan dihibur. Kata dihibur ini berasal dari istilah parakaleo, yang diartikan secara literal sebagai seorang yang dipanggil untuk mendampingi orang lain. Jadi dengan menggunakan istilah ini, Yesus sedang mengatakan bahwa mereka yang berduka cita adalah mereka yang akan mengalami kehadiran Tuhan di sisi mereka. Penderitaan menciptakan sebuah ruang kosong dalam hidup kita, sehingga memungkinkan kita untuk mengerti dan mengalami berkat damai sejahtera serta kehadiran Tuhan. Tanpa penderitaan, kita tidak akan memahami arti mendalam dari penghiburan Tuhan. Di dalam duka citalah kita mengalami berkat kehadiran Tuhan. Saya kira Alkitab telah memberitahukan kepada kita kisah seseorang yang pantas berduka cita melebihi rasa duka yang pernah kita rasa. Dia adalah Ayub. Ayub kehilangan 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Ditambah bonus penyakit bara yang menimpa sekujur tubuhnya. Oh iya, masih ada bonus lain, yaitu sebuah nasihat yang keluar dari mulut istrinya.
Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Mungkin pikir istrinya, apa gunanya Tuhan jika hidup tidak seindah yang diharapkan? Namun justru di dalam lembah kelam yang paling gelap itulah Ayub menemukan terang. Ayub mengalami kehadiran Tuhan dengan cara yang belum pernah dia alami sebelumnya. Di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 5 dia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Kisah Ayub ini memberikan sebuah gambaran bahwa inilah yang akan kita temukan di dalam penderitaan. Ada sebuah ruang kosong yang biasanya terisi oleh apapun yang berharga bagi kita. Entah kehadiran orang-orang yang dicintai atau benda-benda tertentu yang spesial. Namun ketika semuanya hilang, ada sebuah lobang yang menganga dalam hidup kita yang akhirnya tidak dapat kita sangkali. Kita tidak dapat mengisinya dengan sesuatu yang lain di dalam dunia. Maka di sanalah Tuhan hadir dan mendampingi kita, mengisi hidup kita. Tidak heran, nama lain dari Roh Kudus adalah Parakletos, yang berarti penghibur atau penolong. Maka berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Di dalam terjemahan The Message, Eugene Peterson memparafrasekan Matius pasal 5 ayat 4 seperti ini. Anda akan diberkati saat Anda merasa telah kehilangan sesuatu yang paling Anda kasihi. Hanya dengan demikian, Anda bisa dipeluk oleh Tuhan yang paling mengasihi Anda. Jadi, duka cita bukanlah sesuatu yang buruk, karena duka cita itulah yang akan membuat kita berada pada titik nol, yaitu titik yang memungkinkan kita untuk menemukan hal yang paling kita butuhkan di dalam hidup ini, yaitu Tuhan sendiri. Lebih baik ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta, bukan? Namun hal ini tentu saja bukan berarti bahwa kita mencari kedukaan di dalam hidup kita. Ibarat kita ingin senantiasa hidup kita ditimpa masalah atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tentu bukan demikian. Sebenarnya masih ada alasan lain untuk terus berduka cita, yaitu ketika kita berduka cita karena segala keberdosaan kita. Jadi ada dua jenis duka cita, yaitu duka cita dari luar yang sudah kita bicarakan panjang lebar itu, dan jenis kedua yaitu duka cita yang bersumber dari kehancuran dalam hati kita. Ini adalah duka cita karena dosa. Sepanjang kisah di dalam Alkitab kita bisa menemukan kisah duka cita, ratapan karena penyesalan akan dosa. Misalnya ratapan Israel atas dosa-dosa pemberontakan mereka, atau ratapan Daud atas dosa perzinahannya. Duka cita yang seperti ini adalah duka cita yang baik, yang menghasilkan buah pertobatan dan membawa hidup mereka menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Ketika kita gagal menyadari realitas dosa, kita tidak berduka cita atasnya, maka tidak ada sebuah pertobatan. Maka kita pun kehilangan berkat yang sesungguhnya. Jadi, duka cita memang menyakitkan. Namun duka cita adalah sebuah peluang bagi kita untuk mengalami Tuhan. Sehingga di dalam perkataan Yesus ini ada sebuah keindahan dari duka cita. Penderitaan justru adalah anugerah yang mendatangkan pemulihan. Kita harus senantiasa mengingatkan diri kita bahwa Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit. Iman Kristen didasarkan atas fakta ini. Jadi segala duka cita dan penderitaan kita adalah tempat kematian yang juga sekaligus menjadi tempat kebangkitan bagi kita. Kematian bukanlah akhir, melainkan ada pengharapan akan kebangkitan sebagaimana Yesus telah bangkit. Jadi jika kita menolak penderitaan atau bahkan lari daripadanya, menyangkalinya dan menolak mengalaminya, menolak menjadi manusia seutuhnya yang mengalami duka, maka kita tidak akan mendapatkan kebangkitan di dalamnya. Maka itulah indahnya menjadi seorang pengikut Yesus. Karena orang-orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang menghadapi duka cita bersama-sama kematian Yesus, namun kemudian mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam
kebangkitan Yesus. Selamat menjalani hidup yang berbahagia. Makarios. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita berikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari ini juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.